guys, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 340 yang menyinggung tentang pencipta teknik Z10 yang saat ini sedang dipelajari oleh Asta, di mana hal ini disinggung saat Asta sedang latih tanding dengan Ichika. Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan dalam video ini, karena informasi ini hanya bersumber dari bocoran gambar serta terjemahan kasar. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk memanfaatkan tombol like, share, subscribe, serta tombol bergambar lonceng ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja bocoran gambar pertama. Cerita dibuka dengan gambaran beberapa pohon bambu yang sudah mengering dan terurai dengan bentuk patahan atau potongan yang berbeda-beda. Sedangkan Asta digambarkan seperti orang yang baru saja melepaskan sebuah pukulan. Padahal di chapter sebelumnya, tangan Asta digambarkan terbuka saat menggunakan teknik Z10, di mana dua hal ini seolah mengisyaratkan kalau Asta sudah berkali-kali menggunakan teknik Z10 yang diarahkan kepada beberapa pohon bambu dengan gerakan yang berbeda, dan sekaligus menjelaskan kalau sudah beberapa saat berlalu sejak adegan terakhir di chapter sebelumnya. Lalu pada panel kedua, Ryu menjelaskan bahwa Asta sudah menguasai dasar-dasar dari teknik Z10. Dan pada panel selanjutnya, Ryu menyarankan agar Asta masuk ke tahap latihan selanjutnya. Dan menurut terjemahan kasar, tahapan ini disebut sebagai opening atau pembukaan, di mana menurut Ryu, cara tercepat agar Asta bisa menguasai tahapan ini adalah dengan latih tanding dalam duel serius melawan orang yang sudah menguasai teknik Z10. Kemudian gambar kedua, karena Asta membutuhkan lawan yang sudah menguasai teknik Z10, Ryu kemudian menyarankan agar Asta bertarung dengan serius melawan Ichika. Dan Ichika pun hanya diam tanpa merubah ekspresi di wajahnya. Sedangkan Asta diperlihatkan menunjukkan sedikit ekspresi terkejut. Lalu lewat inner monolog Asta yang sempat mengingat tentang apa yang bisa dilakukan oleh Ichika, Asta berpikir bahwa dia sama sekali tidak memiliki alasan untuk tidak serius. Lalu Asta pun memanggil Lipe dan Lipe pun menjawab Roger. Gambar ketiga, dengan PD-nya, Asta diperlihatkan menggunakan Devil Union Mode parsial sambil berkata mohon bantuannya. Lalu pada panel selanjutnya, Fumito diperlihatkan terkejut karena Asta dapat mengontrol kekuatan anti sihir hingga menyelimuti tubuhnya dengan baik. Tapi pada kalimat kedua, Fumito terkesan ragu kalau Asta bisa mengalahkan Ichika dengan teknik sesederhana itu. Lalu pada panel selanjutnya, Ichika yang melihat perubahan Asta kemudian berkata, "Itu yang kau miliki? Apa kamu sudah serius?" Mendengar perkataan Ichika ini, Asta yang sudah menggunakan Devil Union Mode dengan penuh percaya diri terlihat langsung terdiam dan terheran-heran karena dia dianggap tidak serius bertarung dengan Ichika, padahal dia sudah menggunakan Devil Union Mode. Lalu pada panel kelima, Ichika berkata walaupun ini hanyalah latihan, tapi ini adalah duel atau pertarungan serius. Karena itulah aku akan melawanmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian gambar keempat dan kelima, Ichika langsung mengaktifkan teknik Z10 dan tanpa basa-basi dia langsung melepaskan serangan pada Asta. Hingga Asta yang sedang menggunakan Devil Union Mode tidak dapat menghindar. Karena itulah Asta menggunakan kedua tangannya untuk menahan serangan Ichika. Lalu di saat Asta terpental ke belakang, lewat inner monolognya, Asta sempat menjelaskan bahwa dia sebenarnya sudah berhasil menghapus sebagian kekuatan sihir Ichika. Tapi sayangnya momentum dari serangan Ichika masih terlalu besar. Sedikit tambahan, di sini Ryu sempat berkata, "Keren." Gambar ke-6, dengan kaki yang bertumbuh pada pohon bambu, Asta berbalik arah dan melompat ke arah Ichika sambil menarik pedang dari Grimoire, dengan harapan dia dapat membalas serangan Ichika. Tapi tanpa diduga, Ichika dapat dengan mudah menghindari serangan Asta sambil menyelinap ke belakang Asta. Gambar ke-7, sambil menoleh ke belakang, Asta terlihat mengomentari sesuatu, dan Ryu pun terlihat mengatakan sesuatu. Tapi sayangnya kami tidak terlalu yakin dengan apa yang mereka berdua katakan. Dan demi menghindari misleading, jadi kita lewati aja ya.
Lalu pada panel selanjutnya, di saat Asta dan Ichika sedang mengadu serangan, Ichika sempat menjelaskan bahwa teknik Z10 merupakan sebuah teknik yang diciptakan oleh seorang legenda yang pernah membelah langit. Dan menurut sumber yang berbeda, nama Z10 berasal dari pencipta teknik tersebut. Dan pencipta teknik Z10 ini merupakan seorang legenda yang dapat membelah surga hanya dengan satu serangan. Panel selanjutnya, Asta digambarkan merasakan sesuatu dari Ichika, seolah menyadari kalau Ichika akan melepaskan sebuah serangan yang sangat kuat. Gambar ke-8, seolah menyadari apa yang dirasakan oleh Asta di gambar ke-7, Ichika terkesan membatalkan serangan kuat miliknya dengan menarik tangan kanannya ke belakang dan mengganti serangan tersebut dengan sebuah tendangan yang berhasil membuat Asta terpental ke atas. Dan uniknya, kekuatan nadi sihir yang menyelimuti pedang Asta digambarkan seolah terkoyak. Kemudian gambar ke-9, entah apa yang terjadi, Ichika yang sudah siap melepaskan sebuah tebasan pedang yang diperkuat dengan teknik Z10 terlihat sudah berada tepat di depan Asta. Dan hal ini otomatis membuat Asta memasang wajah panik. Untung saja dia masih sempat menahan serangan tersebut dengan pedang miliknya. Sedikit tambahan, splash text pada panel pertama memiliki terjemahan sementara, maksimalkan serangan pada momen opening atau pembukaan. Gambar ke-10 dan ke-11, Asta digambarkan tidak sanggup menahan tebasan Ichika yang diperkuat dengan teknik Z10. Untung saja Asta masih bisa membelokkan arah serangan tersebut. Dan tebasan Ichika ini hanya mengenai hutan bambu hingga hutan bambu di belakang Asta terlihat terpotong. Dan splash text pada panel ini berbunyi, "Aku akan mendaratkan serangan." Lalu di saat Asta kembali memasang wajah panik, Ichika kemudian mendaratkan sebuah tendangan pada tubuh Asta. Gambar ke-12 hanya memperlihatkan ketika Asta berusaha untuk berdiri sambil berkata "Madada" atau "masih belum". Ya, walaupun Asta sendiri sebenarnya sudah terluka dan hampir kehilangan kesadaran. Dan Ichika yang melihat hal ini pun langsung memasang ekspresi kaget. Lalu splash text di samping kanan dan kiri Asta berbunyi, "Aku ingin lebih mengetahui tentang kekuatan ini." Gambar ke-13, Ichika langsung nampol Asta hingga Asta terjatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Lalu Ichika berkata, "Jangan biarkan omong kosong itu masuk ke pikiranmu, bodoh." Gambar ke-14, Ryu berkata, "Oh tidak, bukankah kau sudah berlebihan?" Ichika menjawab, "Karena ini adalah duel serius atau pertarungan sungguhan, maka ini adalah hal yang wajar. Terlebih lagi, aku juga kesal padanya." Lalu Ryu menjawab, serem. Tapi ayolah, coba pikirkan berapa banyak orang yang tidak kehilangan kesadaran saat terkena serangan serius darimu. Di negeri ini hanya ada sedikit kan?" Nah, di sini Ichika hanya terdiam. Lalu Ryu kembali melanjutkan perkataannya. "Masih ada banyak hal yang bisa kita lihat darinya kan?" Nah, bukannya menjawab pertanyaan Ryu, Ichika malah berkata, "Berhenti tertawa." Ryu pun menjawab, "Aku sama sekali tidak tertawa loh." Dan cerita pun ditutup dengan wajah Asta yang sedang pingsan. Sedikit tambahan, perlu teman-teman ketahui, walaupun Ichika mengatakan akan bertarung dengan serius saat melawan Asta, tapi faktanya Ichika sama sekali tidak terlihat menggunakan gulungan sihir. Lalu mengapa Ichika tidak menggunakan gulungan sihir? Mungkinkah Ichika tidak memiliki gulungan sihir? Atau mungkin Ichika beranggapan kalau dia tidak membutuhkan gulungan sihir untuk melawan Asta? Menarik untuk kita nantikan. Kemudian kita akan membahas beberapa informasi tambahan dari movie Black Clover. Pertama, movie Black Clover akan memiliki subjudul Pedang Kaisar Sihir. Kedua, movie Black Clover akan dirilis dan ditayangkan secara resmi melalui layanan streaming Netflix pada tanggal 31 Maret 2023. Ketiga, akan ada karakter baru dalam movie ini, dan karakter tersebut adalah Kaisar Sihir sebelum Julius, dimana menurut terjemahan fans, nama yang dia miliki adalah Conrad. Lalu pengisi suara dari karakter ini adalah Toshihiko Seki. Dan sebagai gambaran, dia adalah pengisi suara dari Muzan dari seri Kimetsu no Yaiba dan Iruka di seri Boruto. Keempat, menurut terjemahan fans, splash text di sebelah kanan Conrad berbunyi,
kaisar sihir terdahulu yang dicintai oleh warga kerajaan Clover. Mengapa dia muncul? Kemudian perlu diketahui bahwa sampai saat ini belum ada informasi tentang sihir milik Conrad dan apa peran yang akan dia miliki dalam movie ini. Tapi tidak sedikit fans beranggapan kalau sihir yang dia miliki adalah sihir kunci karena terdapat ada banyak sekali kunci yang menghiasi bajunya. Dan tidak sedikit fans beranggapan kalau dia akan berperan sebagai penjahat atau villain dalam movie ini karena desain yang dia miliki terkesan seperti desain villain. Ditambah lagi di dalam splash text tertulis mengapa dia muncul. Nah, kalimat ini seolah mengisyaratkan kalau dia seharusnya sudah tidak muncul lagi. Lalu mengapa dia seharusnya tidak muncul lagi? Mungkinkah dia seharusnya sudah mati? Atau mungkin ada sesuatu yang lain? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.